Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah bersama dengan semua keluarga yang tercinta. Pagi yang indah kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang boleh menuntun kita pada hidup yang benar. Namun sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari Bapak Ibu, saya mengajak semuanya untuk datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, sungguh Tuhan kami bersyukur berterima kasih karena Engkau selalu memberkati kami dengan semua keluarga. Kami bersyukur karena pagi yang indah kami boleh datang beribadah kepadamu, karena kami sungguh Tuhan merindukan sabda firman Tuhan yang bukan saja memberkati kami, tetapi sekaligus menuntun kehidupan kami pada jalan benar dan selamat yang Engkau sudah siapkan. Kami datang dengan menyediakan hati dan telinga kami untuk beroleh berkat yang daripadamu. Sehingga firman Tuhan yang sebentar boleh kami dengar, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun dengan iman percaya kami yakini menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, di hari yang istimewa, ketika kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah minggu hari ini, kita punya satu tema, yaitu milikilah hati yang bijaksana. Saudara, hati yang bijaksana perlu dimiliki oleh seseorang untuk supaya dia hidup penuh dengan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Karena lewat hati yang bijaksana, Anda baru bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar, sehingga apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan adalah seperti yang daripada Tuhan. Saudara, Mazmur 90 ayat 12 berkata demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, firman Tuhan ini sepertinya ingin mengajarkan kepada saudara dan saya agar kita mau merenungkan apa yang telah kita lewati, yang ada di belakang kita, supaya kita mau flashback ke belakang. Dan kita beroleh hati yang bijaksana, karena di belakang sana ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan di dalam hidupmu dan engkau nikmati bersama dengan keluarga. Pertolongan demi pertolongan Tuhan sudah Dia nyatakan. Ketika engkau berkata, aku tidak punya jalan keluar lagi, ternyata Dia menyediakan pertolongan bagi saudara. Sehingga ada hari ini, karena ada kebaikan Tuhan yang sudah engkau alami dan sudah engkau lewati bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, hati yang bijaksana perlu dimiliki oleh setiap orang. Sebab Anda pun adalah seorang pemimpin. Minimal Anda adalah pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di dalam rumah tangga. Anda perlu mempunyai hati yang bijaksana, sehingga ketika Anda berpikir dengan hati yang bijaksana, Anda bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar. Dan keputusan yang tepat dan benar selalu akan menghasilkan buah-buah berkat-berkat yang daripada Tuhan.
Saudara, seorang pemimpin perlu punya hati yang bijaksana. Sehingga tentang hati yang bijaksana, saya teringat kepada seseorang yang bernama Salomo. Raja yang masih muda, yang ketika itu menggantikan Daud sebagai ayahnya. Karena Daud telah tua dan sebentar lagi dia kembali ke surga. Saudara, ketika suatu hari Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam sebuah mimpi. Dan Tuhan berkata, Salomo, apa yang kau perlukan daripadaku? Namun ternyata Salomo di dalam mimpi tersebut, dia tidak minta sesuatu yang sifatnya jasmani. Dia tahu akan keberadaannya. Dia paham atas kapasitasnya. Yang masih muda di dalam usia dan belum berpengalaman. Ternyata Salomo harus memimpin sebuah bangsa yang besar. Umat milik Tuhan ini tadi. Dia langsung berpikir apa yang teristimewa, terutama dia butuhkan adalah mengerti, bisa menimbang apa yang dia harus katakan, apa yang dia harus lakukan untuk bisa memimpin bangsa-bangsa ini. Dia cuma minta kepada Tuhan agar supaya dia diberikan satu pengertian untuk bisa memimpin bangsa Israel dengan hikmat Tuhan. Sehingga Tuhan yang berkenan dengan apa yang sudah dikatakan oleh Salomo, maka Tuhan memberkati Salomo dengan hati yang bijaksana, dengan hikmat yang luar biasa untuk bisa memerintah umat Israel dengan arif dan bijaksana. Apalagi Tuhan senang karena Salomo tidak minta panjang umur. Salomo tidak minta kematian daripada musuh-musuhnya. Salomo tidak minta kekayaan. Tetapi Salomo cuma minta hikmat daripada Tuhan. Pengertian yang daripada Tuhan. Untuk dia bisa menjalankan pemerintahannya ini dengan baik, benar, dan tepat. Nah saudara, itulah yang diminta oleh Salomo. Sebab ini merupakan salah satu kebutuhan utama bagi Salomo untuk bisa memimpin bangsa yang besar. Demikian pula saudara dan saya juga memerlukan hati yang bijaksana untuk kita bisa membawa keluarga kita menuju rencana Tuhan untuk menikmati, menerima berkat Tuhan yang sudah Dia sediakan. Saudara, ada banyak persoalan di dalam kehidupan, ada banyak persoalan di dalam rumah tangga yang memerlukan keputusan yang tepat dan benar. Dan itu hanya bisa jika Anda dan saya memiliki hati yang bijaksana. Saudara, sepertinya firman Tuhan tadi di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 yang berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sepertinya Tuhan ingin kita merenungkan juga apa yang sudah kita lalui, masa lalu, di mana kita hidup bersama Tuhan dan menikmati pertolongannya. Tuhan ingin kita flashback sebentar untuk supaya kita merenungkan segala kebaikan Tuhan, segala pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang melimpah di dalam hidup keluarga saudara dan keluarga saya, sehingga kita menemukan
Kita beroleh hati yang bijaksana, yang penuh dengan ungkapan syukur karena Tuhan sudah menolong kita dengan begitu luar biasa. Saudara, saya juga tertarik dengan Daud, papahnya Salomo. Dia pun ketika diberikan janji kepada Tuhan lewat nabinya yang bernama Natan, di mana Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaan Daud untuk selama-lamanya. Anak-anaknya boleh tetap duduk di atas tahta Daud untuk selama-lamanya. Dan Tuhan akan menepati janjinya. Daud langsung mengucap syukur memuji kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, siapakah aku dan kaum keluargaku sehingga engkau angkat sedemikian tinggi. Nah saudara, itulah yang dilakukan Daud ketika dia diberikan janji oleh Tuhan tentang kerajaannya. Padahal Daud sempat flashback ke belakang. Ucapan syukurnya dia karena dia mengingat akan latar belakangnya sebelum dia menjadi raja. Dia diambil oleh Tuhan dari padang rumput gembalaan domba. Kemudian didudukkan oleh Tuhan menjadi seorang raja. Bahkan raja yang besar, raja yang terkenal, yang memerintah umat Israel selama 40 tahun. Dan di dalam pemerintahan Daud yang 40 tahun, Israel menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, serta damai sejahtera dari Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, Daud pun memiliki hati yang bijaksana, yang nurun kepada Salomo, bahkan Salomo lebih, karena Salomo diberkati khusus oleh Tuhan. Sehingga ada begitu banyak orang yang ingin mendengarkan kebijaksanaan Salomo. Sampai-sampai Ratu Seba itu harus berangkat dari negerinya, datang ke Salomo dengan membawa barang-barang berharga sebagai persembahannya, bermalam untuk mengobrol dengan Salomo, mendengarkan kebijaksanaan Salomo. Saudara, demikian menariknya kata-kata bijak yang keluar dari mulut lidah bibir Salomo, sehingga ada begitu banyak orang yang tertarik dan terberkati sampai dengan hari ini. Jika Anda membaca Amsal, kitab-kitab Amsal, karangan tulisan daripada Raja Salomo. Saudara, Daud ketika mempersembahkan persembahannya untuk pembangunan bait Allah, Daud memang punya keinginan karena kecintaannya kepada Tuhan. Dia ingin sekali menyelesaikan bangunan bait Allah tersebut. Tetapi Tuhan berkata kepada Daud, bukan engkau yang akan membangun rumahku, tetapi adalah keturunanmu, Salomo nanti yang akan bangun rumah Tuhan. Tetapi kemudian Daud dengan bijaksana sedang berpikir, bukankah Salomo masih muda dan kurang berpengalaman? Sedangkan rumah Tuhan ini adalah bangunan yang luar biasa, proyek yang demikian besar. Dan itu harus dibangun dengan sangat megah, sangat mewah, dengan penuh dengan ketelitian. Dibutuhkan mendatangkan bahan-bahan yang luar biasa, bahan-bahan pilihan. Bagaimana mungkin nanti Salomo? Nah saudara, hati yang bijaksana adalah seperti apa yang ditunjukkan oleh Daud. Daud berjuang untuk meringankan beban Salomo, agar Salomo bisa mewujud nyatakan
perintah daripada Tuhan membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan. Dia membantu Salomo dengan menyiapkan bahan-bahannya yang terbaik, pilihan. Daud ikut membantu menyiapkannya. Demikian pula Daud mempersembahkan harta bendanya untuk pembangunan rumah Tuhannya. Sebelum dia meminta kepada rakyatnya, dia memberikan teladan lebih dulu dengan mempersembahkan harta bendanya yang begitu banyak. Sehingga ketika para rakyatnya ikut mendukung, dia kembali datang berdoa kepada Tuhannya. Siapakah aku dan siapakah umatmu ini, sehingga kami bisa membawa persembahan yang sedemikian untuk Tuhan. Nah, saudara, hati yang bijaksana itu model yang seperti ini. Sebelum meminta sumbangan kepada rakyatnya, seorang pemimpin melakukan lebih dulu, memberikan contoh dan teladan bahwa aku pun ikut serta di dalam memberikan persembahan ini. Bukan cuma aku memungut persembahan daripada rakyatku, tetapi aku sendiri melakukannya. Nah, saudara, mungkin ini bisa kita contoh agar supaya kita mulai belajar memiliki hati yang bijaksana, walaupun dengan skala yang sangat kecil. Karena mungkin kita menjadi panitia perayaan Natal yang membutuhkan dana untuk menggelar perayaan Natal tersebut. Nah, saudara, semuanya baru bisa berjalan jika seksi dana itu bekerja secara efektif, bisa mengumpulkan dana yang diperlukan. Nah, pada saat seperti itulah hendaknya Anda sebagai panitia, apapun jabatanmu, apalagi ketuanya, harusnya memberikan teladan lebih dulu. Stop, jangan cari dana dulu. Ini aku mempersembahkan dulu bersama keluargaku. Dan mana persembahan daripada panitia Natal? Kumpulkan semua. Baru kita mencari dana kepada jemaat yang lain, yang bukan panitia. Saudara, itulah salah satunya contoh. Jika Anda memiliki hati yang bijaksana, Anda pasti akan punya keputusan yang tepat dan benar untuk Anda lakukan, yang akan menghasilkan berkat yang luar biasa. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud mendapat dukungan dari rakyat yang luar biasa, karena mereka melihat rajaku pun ikut mempersembahkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Maka dengan semangat yang luar biasa, rakyat dengan ikhlas, dengan sukarela mempersembahkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena Salomo memiliki hati yang bijaksana, maka dia pun juga adalah orang yang pandai bergaul dan menjadi pribadi yang menarik bagi sahabat-sahabatnya. Maka tidak heran jika nubuat Tuhan tergenapi di dalam kehidupan Salomo. Karena Tuhan berfirman bahwa kamu akan tak jadikan raja yang paling besar, paling kaya, paling berhikmat. Sebelum engkau, sesudah engkau, tidak ada yang seperti engkau. Luar biasa, saudara. Salomo memerintah Israel kurang lebih selama 40 tahun. Sama seperti Daud papahnya. Waktu yang begitu panjang sehingga Israel menjadi negeri
kerajaan yang begitu kuat, di mana ada begitu banyak raja-raja kecil yang ada di sekelilingnya, yang menjadi sekutu daripada Salomo, dan setiap tahun mereka datang dengan memberikan upeti. Oleh karena Salomo, Israel telah memberikan perlindungan atas mereka. Nah saudara, jika Anda dan saya juga adalah orang yang memiliki hati yang bijaksana, tentunya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin setia kepada Dia. Sebab yang bisa membuat kita penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita bukanlah semata-mata karena kita hebat, tetapi karena Tuhan yang menganugerahkan kebijaksanaan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab firman Tuhan jelas berkata kepada saudara dan saya, orang berhikmat itu awalnya adalah karena takut kepada Tuhan. Sehingga orang ini bisa diberkati dengan hikmat Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan itu adalah awal daripada segala pengetahuan. Sehingga karena orang takut kepada Tuhan, maka orang ini akan tergelitik mengetahui isi hati Tuhan untuk dia pelajari, mengerti hukum-hukum Tuhan untuk dia lakukan. Sebab isi hati Tuhan, hukum-hukum Tuhan adalah benar adanya. Sehingga ketika kita mengikuti semua nasihat Tuhan, maka kita akan mendapat berkat, sebab Tuhan adalah Bapa yang mengasihi setiap saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Maka firman-Nya juga akan menuntun hidup saudara bersama keluarga menuju kepada kemenangan demi kemenangan yang lain. Bapak Ibu, hati yang bijaksana itu penting dimiliki oleh Anda dan saya. Karena justru dengan hati yang bijaksana, akhirnya Anda harus mengambil keputusan yang tepat dan benar. Saudara, lihat apa yang dilakukan oleh Simson. Oleh karena dia terbuai dengan kecantikan Delila, Simson menjadi tidak bijaksana dengan sikap dan kata-katanya. Dia menceritakan rahasia yang seharusnya harus dia simpan. Karena dia sebagai seorang nasir Allah. Kekuatannya terletak pada rambutnya yang tidak pernah kena pisau cukur. Karena dia adalah seorang nasir Allah. Yaitu dia ada karena dikhususkan hidupnya. Karena kehendak Tuhan, lahir dari seorang ibu yang sudah sekian lama terkenal sebagai seorang perempuan yang mandul. Tetapi oleh karena kehendak Tuhan, ibu dari Simson diberkati memiliki anak yang diberi nama dengan Simson yang punya kekuatan luar biasa. Namun, jangan menjadi orang yang tidak bijaksana. Tidak semuanya Anda boleh ceritakan. Tidak semuanya Anda boleh saksikan. Sebab jika orang yang bijaksana, dia akan tahu batasannya. Apa yang saya akan katakan dan apa yang saya harus rahasiakan. Demikian yang dilakukan oleh Simson. Simson telah salah mengambil satu keputusan. Dia menceritakan rahasianya kepada Delila yang seharusnya menjadi rahasianya untuk selama-lamanya terhadap semua orang. Namun
oleh karena dia terbuai dengan kecantikan Delila. Dia ceritakan rahasianya dan dia telah mencelakakan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pelajaran semuanya ini, milikilah hati yang bijaksana, sehingga Anda akan tahu batasan apa yang Anda harus simpan menjadi rahasia Anda, dan apa yang Anda harus saksikan. Anda bisa mengerti sendiri mana yang harus Anda saksikan untuk kemuliaan Tuhan, dan mana yang harus Anda simpan, karena ini menjadi rahasia di dalam kehidupanmu, agar supaya engkau tidak mendapat celaka. Orang yang memiliki hati yang bijaksana pasti akan bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar, dan lewat keputusan yang tepat dan benar akan mendatangkan berkat yang melimpah dari Tuhan atas hidup keluarganya. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita kembali menghampiri Tuhan di dalam doa, karena Tuhan sudah memberkati kita dengan firman-Nya di pagi yang istimewa di hari Tuhan, di hari Minggu ini. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berterima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti tentang isi hati Tuhan, dan lewat pertolongan Roh-Mu yang kudus, yang setia hidup di dalam kehidupan kami, Allah Roh Kudus memampukan setiap kami menjadi pelaku buat kebenaran firman Tuhan. Sehingga saat kami melakukan firman Tuhan, nama-Mu saja ya Bapa yang akan dimuliakan. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan, ketika kami menikmati berkat-berkat-Mu bersama dengan keluarga kami mendapati semua berkat yang berasal daripada-Mu adalah berkat-berkat yang terbaik untuk kehidupan keluarga kami. Sehingga lewat kasih sayang-Mu yang luar biasa, Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan atas kami. Maka keluarga kami berkesimpulan bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pencipta kami. Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa keluarga kami, yang dengan segala kasih setia-Mu, Engkau berkenan memeliharakan keluarga kami hari lepas hari. Engkau juga adalah Tuhan, Sang Penyembuh keluarga kami, tatkala kami sakit, yang sudah memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah. Engkau juga adalah Allah dan Tuhan yang selalu hadir sebagai penolong keluarga kami ketika kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan. Engkau juga Bapa yang mengasihi kami, yang selalu ada sebagai pelindung kami, sebagai pembela keluarga kami, dan yang sudah melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah peribadahan kami. Engkau sudah mendengar doa kami, dan Engkau sudah mengabulkan semua doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.